kami. Pagi hari ini Bapak, kami berkumpul kembali, bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Bapak. Pimpin dan urapi kami Bapak, supaya kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi firman Tuhan, yang akan melimpahkan lebih dahsyat lagi. Memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada depan kami ini Tuhan, biarlah anak itu, biarlah ini anak-Mu sebagai kunci dan kerjaan surga. Kami akan mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatnya hidup haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bolehkah kita lambaikan tangan, katakan shalom. 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 Puji Tuhan, saya melihat sukacita yang luar biasa dari Bapak Ibu. Saya himbau sebelum kita memulai ibadah kita, untuk kita menonaktifkan handphone kita. Kita mau fokus datang menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan.
Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pujian kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Dalam hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa mengatur langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kami, yang dari badan Tuhan Roh Kudus, sudah diperjanjikan dan dikatakan oleh Maria yang sudah menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, sudah disalibkan dan mati dan dikuburkan, yang sudah turun ke neraka yang ada yang tidak, telah bangkit dari antara orang mati, yang sudah naik ke surga, duduk pada sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia datang akan menghakimi segala orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus. Aku percaya akan adanya suatu gereja Kristus yang kudus dan am, persekutuan segala orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan kehidupan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Allah itu baik bagi setiap kita. Allah itu baik bagi saya dan saudara. Kita mau imani terus. Dan saya rasakan pasti Bapak Ibu pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita mau katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Kasih
luar biasa. Sebab dia hidup untuk saya dan saudara. Kita katakan anak Allah Yesus namanya.
sungguh dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin.
menyanyikan lagu ini. Karena saya benar-benar mengatakan bahwa Yesus itu dahsyat dalam hidup saya. Amin. Saya yakin juga bagi Bapak Ibu, Yesus itu dahsyat. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada satu lagu pujian berkata bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, segala sesuatu yang terjadi itu adalah seizin Tuhan. Mari kita ambil hikmat dari segala sesuatu yang terjadi, bahwa semuanya pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kita mau siapkan hati kita, kita mau katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Kau
pujian yang kami telah naikkan karena menghadirat. Dan semua ini kami yakin menyenangkan. Diberkati setiap mereka yang sudah melayani di dalam pujian. Dan tiba saatnya kami mau memberikan hati kami yang terbaik, menjadi tanah-tanah yang subur, untuk siap ditaburi benih firman. Urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, sampai selesainya ibadah kami tetap di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap terima firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Kita adalah orang-orang yang luar biasa karena kita punya Yesus yang dahsyat. Amin. Shalom, selamat pagi juga kepada Om Henok guru saya. Terima kasih kepada Pak Ferry dan para penatua dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pagi hari ini dalam acara Besar Mimbar di Rayon GPI Serayon Majalengka. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, tidak ada yang lebih membahagiakan kita ketika Tuhan menjawab doa kita. Aduh, kalau bisa jingkrak-jingkrakan, pasti kita jingkrak-jingkrakan. Itu adalah yang paling membahagiakan. Tapi ada kalanya Tuhan berkata no. Tuhan bilang enggak bisa. Ya, doa kita nggak dijawab. Mungkin kita sudah lama berdoa. Mungkin kita sudah pakai banyak strategi kita berdoa, dari mengeluh, kemudian bersyukur, kemudian beriman dan lain sebagainya. Tapi Tuhan belum jawab doa kita. Memang ada waktunya Tuhan. Itu dari pihak Tuhan. Tapi dari pihak kita, mari kita melihat apa. Ada 7 hal yang membuat Tuhan berkata no kepada doa kita. Pagi hari ini kita mau baca sama-sama di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini motivasinya salah, karena hanya untuk memuaskan nafsu kita. Dan akhirnya ketika kita bergumul, berdoa, Tuhan akan berkata no. Tuhan tidak akan menjawab doa kita karena motivasi kita salah, hanya untuk memuaskan nafsu kita. Tuhan, aku pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen ini, segala macam disebut, hanya untuk memuaskan nafsu kita. Padahal yang Tuhan inginkan ketika kita berdoa, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, itu ada maksudnya. Kalau Tuhan membuat kita seperti ini, itu semua ada maksud Tuhan. Yang seringkali kita nggak mau mengerti, bukan nggak ngerti, nggak mau mengerti. Maunya keinginan kita yang Tuhan harus jawab. Sampai akhirnya kita mogok makan dengan kita beri judul puasa. Padahal kita mogok makan sama Tuhan. Tuhan harus jawab doa saya. Puasa. Padahal yang didoakannya itu hanya untuk memuaskan nafsu. Jadi ini adalah no yang pertama yang Tuhan katakan kepada kita. Salah motivasinya. Hanya untuk kepuasan nafsu kita saja. Kalau di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 kita mau lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, itu pergumulan yang luar biasa, pergumulan yang maha dahsyat. Saudaraku, bergumul luar biasa. Tapi
Tapi di akhir doanya, bukan kehendakku yang jadi Bapa, tetapi kehendakmu yang jadi. Kita boleh berdoa, boleh ngotot, boleh dengan judul apa kita mau kasih. Kita mau bilang judul kita dengan beriman, ya, walaupun mungkin motivasinya maksain Tuhan. Boleh dong maksa sama Tuhan, ya, silakan berargumen dengan Tuhan. Tetapi di dalam setiap doa Tuhan inginkan kehendak Tuhan yang terjadi. Siapa kita mau maksa Tuhan? Walaupun kita adalah ya kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan, ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, itu adalah no yang pertama, motivasinya sama, ya. Yang kedua, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. Jadi no yang kedua ketika ada dosa dalam hidup, ya, ketika kita menyimpan dosa yang luar biasa, Tuhan katakan no untuk doa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan bilang yang menjadi pemisah bukan Tuhan nggak sayang, tetapi engkau yang membuat pemisah itu, dosamu, ya, yang membuat Tuhan berkata no kepada doa-doa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, yang ketiga, Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Yesaya 14 ayat yang ketiga. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, iya. Saya coba lihat dulu dalam Yesaya pasal 14 ayat 3. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Yang kedua adalah ketika kita menduakan Tuhan, ketika kita menomorduakan Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Ada yang lain, keinginan kita kah yang nomor satu, diri kita kah yang nomor satu, atau sesuatu yang di atas Tuhan kita nomor satukan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, dan kalau Tuhan lihat hati kita mulai bercabang, hati kita sudah mulai menduakan Tuhan, kita sudah mulai selingkuh dengan Tuhan, ya, Tuhan bilang no untuk doa kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, Tuhan ingin seperti Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan tulus, tanpa punya niat-niat yang tidak baik, ya, tanpa maksud-maksud yang tidak baik. Kita mengasihi Dia dengan setulus hati kita, kita melayani Tuhan dengan setulus hati kita, kita beribadah kepada Tuhan dengan setulus hati kita, kita melayani Tuhan dengan setulus hati kita. Maka Tuhan akan berkata yes untuk doa kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, itu yang ketiga, ya. Yang keempat kita mau lihat Markus 11 ayat 25 dan 26. Markus 11 ayat 25 dan 26. Ini punya firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ayat 25 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, ketika kita sulit mengampuni orang lain, ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkata, sekarang mengampuni. Tokoh iman yang saya paling idolakan adalah Ayub. Ya, bukan Ayub suaminya Naamah. Ya. Tapi Ayub seorang tokoh yang luar biasa. Dia bukan raja, dia bukan nabi, dia bukan tokoh masyarakat dan sebagainya. Tidak, dia orang biasa. Tapi untuk seorang Ayub, Alkitab menyediakan hampir kira-kira 40 pasal kitab Ayub. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, Ayub adalah seorang tokoh yang luar biasa. Ketika dia harus mengalami kehilangan ribuan ternaknya. Kalau saudara baca dalam kitab Ayub, berapa banyak kerugian yang harus dia dapatkan, ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ya, dalam kitab Ayub pasal pertama itu dikatakan bahwa Ayub kehilangan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ya, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Itu harta yang luar biasa. Belum lagi dia harus kehilangan ribuan kambing domba, dia harus kehilangan ribuan untanya, belum lagi dia harus kehilangan ribuan lembunya, keledainya, dan budak-budaknya yang begitu banyak. Budak itu adalah aset yang cukup besar, ya. Saudaraku, tetapi firman Tuhan berkata, iya, bahwa Ayub yang mengalami semua itu, belum lagi dia harus kehilangan kesehatannya, dia harus kehilangan keharmonisan dengan istrinya, dia harus kehilangan keharmonisan dengan sahabat-sahabatnya. Saudara, dari kitab Kejadian, kitab Ayub pasal ke-1 sampai pasal yang terakhir, lebih kurang 40 pasal, ya saudaraku, 42 pasal. Itu bukan waktu yang singkat loh saudara. Penderitaan bukan waktu sebulan, 2 bulan, bukan penderitaan setahun, 2 tahun. Itu cukup lama. Klimaksnya apa yang terjadi? Kita baca kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara perhatikan, setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Saya yakin doa Ayub, ya, sahabatnya kenapa sih, ya, kalau Bapak ini belum tahu, sahabatnya itu kenapa sih? Sahabat-sahabat Ayub berkata, yuk, kamu ngalami pencobaan sedahsyat ini, kayaknya dari dulu, bahkan mungkin sampai dunia selesai, belum ada yang ngalami pencobaan yang sedahsyat Ayub, ya saudara. Jangan-jangan kamu punya dosanya juga besar. Kelihatannya aja kamu kayak orang baik, kelihatannya aja kamu kayak orang kudus. Jangan-jangan kamu punya dosa yang luar biasa sampai Tuhan mengganjar kamu seperti ini. Bukannya kasih support, ya. Soalnya mungkin barangkali berembuk, sekitar 3 orang berembuk. Ayub ini jangan-jangan punya dosa yang dia sembunyiin yang kita nggak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Sampai ngalami seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, Ayub menyerahkannya kepada Tuhan. Dan ketika setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, saya yakin Ayub nggak berdoa, Tuhan sahabat-sahabat itu bertobat, Tuhan kuduskan mulut sahabat kita. Dia nggak berdoa seperti itu. Saya yakin doanya adalah doa memberkati. Tuhan berkati sahabat-sahabatku ini, ya, Tuhan berkati mereka. Dia sebutin nama-namanya. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Memulihkannya enggak sedikit, 2 kali lipat. Artinya kalau saudara baca terus, ya, sampai selesai kitab Ayub ini, ya, Ayub punya anak lagi, 10 lagi. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan,
bahkan lebih cantik, lebih ganteng dari yang dulu. Kalau Tuhan memulihkan itu pasti lebih baik dari yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan Ayub luar biasa. Dan firman Allah yang kita sudah baca tadi di dalam Markus pasal 11, bagaimana kita bisa berdoa ya kalau kita belum bisa mengampuni orang lain. Tante Inga enak aja ya ngomong yang gak ngerasain sakit banget. Sakitnya sakit banget. Itu loh, kayak diiris-iris sembilu, udah diiris-iris sembilu, dikasih garam, dikasih jeruk nipis, sakit banget perihnya. Gak ngerasain sih ya, ternyata gak ngerasain dia. Yang ngerasa itu aku. Tadi yang kasih dalam nama Tuhan. Sakit hati atau tidak itu pilihan. Sakit hati atau tidak itu pilihan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, Tuhan bilang no untuk doa kita. Saya saya ambil clipping dari Koran Kompas hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019. Saya akan bacakan. Farid Ahmed, seorang difabel, seorang cacat, harus kehilangan istrinya Husna yang melindunginya ketika terjadi teror penembakan membabi buta di Masjid Al-Nur dan Masjid Linwood Jumat 15 Maret 2019 di Christchurch, New Zealand. Ya, saudara, kejadian bulan-bulan yang lalu. Farid Ahmed berkata, orang-orang bertanya kepada saya, mengapa memaafkan orang yang membunuh istri yang sangat dicintai? Allah berfirman, Dia akan mencintai kita apabila kita saling memaafkan. Saya tidak ingin hati yang meledak-ledak oleh amarah dan emosi. Itu akan membakar diri sendiri. Saya ingin hati penuh kasih, peduli, dan pengampunan. Saya memilih berdamai dan saya memaafkan mereka. Saudara, ini seorang Farid Ahmed, orang Muslim. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang mengaku orang Kristen itu pokoknya kasih? Seorang Farid Ahmed yang hidupnya bergantung kepada istrinya. Pada kejadian itu Farid diantar istrinya masuk ke dalam masjid dan istrinya tunggu di luar. Berarti dia sangat bergantung kepada istrinya, dan istrinya kena tembak, meninggal. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, sebuah contoh yang luar biasa.